Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Jawa Timur, dalam hal ini Bapak Dr. Dewan Puput yang bersama kita di pagi hari ini, yang saya hormati Ketua Majelis Tabligh PDM Kabupaten Jember Ustadz Abah Helmi Siswondo, beserta Sekretaris Mas Ustadz Farid, dan tentu yang membanggakan seluruh yang hadir dari PCM Ambulu, Balungsari, Balung Bangsal-Sari. Oh iya, Bangsal-Sari. Mudah-mudahan panjenengan semuanya memperoleh janji yang boleh Rasul sampaikan, khutwatun minal khutwati, itu kafaratun. Jadi langkah demi langkah sebagai kafarah, yaitu penebus kesalahan-kesalahan kita, apalagi kita dalam perjalanan kebaikan. Marilah kita manjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan menika kita tansah pinaringan sehat walafiat, pinaringan tetep ing dalam iman lan Islam. Mugi-mugi nikmat iman Islam menika saged kita jagi, kita pelihara ngantos kahanan kita saged dados hamba ingkang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian ingkang kula mulyakaken, kados kula penampilan damel sorban, damel imaman niki kula ngisi subuhan teng Masjid Al-Qolam. Sir kula niki badhe gantos. Terus apa ini? Wis kala-kala ngono ae wis. Ngaten nggih? Nggih. Dados nek kula niki nggih dereng lahir pun Muhammadiyah. Dados dereng lahir kula Muhammadiyah. Bapak ibu kula niki pun Muhammadiyah saderenge kula lahir. Bahkan pembawa Muhammadiyah, sehingga di perdukuhan saya itu tidak ada non Muhammadiyah 100%, 100% sampai sekarang. Jadi kalau tidak nyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah, terus diomongi kon bintu. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala saged pinanggihan kali panjenengan. Wajah-wajah yang penuh bahagia, teman-teman. Alhamdulillah, luar biasa. Kita tagline-nya luar biasa, PDM Kabupaten Jember. Ikhtiar menyelamatkan semesta. Ikhtiar menyelamatkan semesta. Lalu apakah cukup ceramah? Ternyata tadi Pak Puput tidak menyampaikan cukup ceramah. Kita kembangkan amal usaha Muhammadiyah yang lebih ekspansif sampai kemudian KBIHU, kelompok ibadah haji dan umrah. Kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah. Nah, mudah-mudahan kalau terwujud
amaliyahnya bisa sunnah, lalu kemudian harganya murah, itu pasti laris. Sepakat ya? Iya. Karena itu tanggung jawabnya PDM bagaimana KBIU murah istimewa. Sehingga Pak, setiap yang ikut warga itu bangga. Kenapa bangga? Setiap sesuatu yang menjadi pusat peradaban oleh Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Al-Muqaddimah dianggap sebagai masterpiece-nya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu menyatakan gini, setiap bangsa yang kalah itu akan senantiasa dengan sukarela meniru, mengikuti gaya bangsa pemenang. Bangsa pemenang. Contohin, gampangnya itu. Sekarang ini pusat peradaban itu di Eropa, gitu. Superpowernya Amerika. Maka jenengan kinten-kinten pados mantu sing pinter bahasa Inggris apa sing pinter bahasa Arab. Iya. Nah, pasti wis istimewa bahasa Arab. Artinya, nah, tapi secara tabiat bahwa setiap orang itu pengen menjadi bagian dari bangsa pemenang. Bangsa pemenang. Jazirah Arab itu ya, ketika Islam berkembang ekspansif sampai ke Kufah di Irak, lalu kemudian negara-negara Teluk itu secara sukarela mereka menghilangkan bahasa daerahnya. Jadi secara sukarela menghilangkan bahasa daerahnya untuk kemudian menggunakan bahasa Arab sebagai percakapan sehari-hari. Lalu catatan sejarah termasuk Spanyol. Jadi Andalusia itu juga pernah menggunakan bahasa sehari-harinya bahasa Arab, percakapan sehari-hari. Kenapa? Itu nasib bangsa pemenang. Nah, kalau kita sekarang ini bangsa Muslim yang kemudian dianggap di mana-mana terjajah, belajar bahasa Arab jadi ini belajar bahasa wong katro. Nah, tentu ini kita semuanya punya kewajiban. Maka ketika membaca Ikhtiar Menyelamatkan Semesta, apa ini tanglet kula temae nopo? Ya, menyiapkan kejayaan Islam kembali. Nah, flyernya kan pun ngantos HP ini jenengan apa dereng? Nek dereng waduh rugi kula. Kadung foto nggo wanteng ganteng tibake gak sampai. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka kita harus kembalikan. Nah, salah satu yang dapat kita lakukan dan itu menjadi pilar Muhammadiyah adalah kita mengembangkan pendidikan. Jadi ketika dulu masa Khulafaur Rasyidin sudah mulai membuat inovasi. Ketika ada orang non-Arab membaca ayat Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a. Padahal aslinya ayatnya innama yakhshallaha min ibadihil ulama'a. Jadi asli ayatnya bunyinya innama yakhshallaha min ibadihil ulama'a.
Jadi kalau ayat ini yang menjadi fa'ilnya siapa? Yaitu ulama. Hanya para ulama lah dari hamba-hamba Allah ini yang takut kepada Allah. Tapi oleh orang non-Arab ketika itu dibaca Allah hanya takut dari hamba-hambanya ini, itu para ulama. Maka sahabat Ali kemudian berinovasi memberikan syaar, memberikan harokat. Itu bagian dari kemajuan yang luar biasa. Lalu semangat kemudian menerjemahkan karya-karya dari bangsa Romawi, Yunani, Persia ke dalam bahasa Arab. Jadi masterpiece cendekiawan dari bangsa Yunani, Romawi, Persia, karena mereka ini adalah superpower sebelum Islam, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu kemudian kita sibuk sekarang ini kenapa Mu'tazilah dan lain sebagainya. Padahal itu ya semangatnya ada, lalu kemudian dari semangat itu tajam sekali memberikan lakop, oh ini Mu'tazilah dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita dapati Muhammadiyah ini menyatakan agama Islam satu-satunya diktat di hanya Muhammadiyah mencantumkan ini. Ya. Paham Muhammadiyah terhadap agama Islam itu apa? Ad-dinul Islamiyyu alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'a bis sunnatus sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li solahil ibad. Agama Islam yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ialah apa-apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan apa yang hadis sahih itu datang membawa informasi berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk yang semuanya itu untuk kemaslahatan hamba. Jadi untuk kemaslahatan hamba. Karena itu kalau ada kebijakan tidak maslahat, buat KPU ternyata warga persyarikatan bayar ditambah larang. Maslahat itu maslahat. Nggih KPU bimbingnya gak serius, manfaat buatan. Maka semangatnya begitu. Maka saya seringkali sampaikan di PTDMU Daya Matahari, kita setidaknya haruslah punya wacana memberikan harga murah kepada warga Muhammadiyah. Bagaimana cara murahnya? Ya, bisa jauh hari booking satu pesawat, lalu semua PCM PRM digerakkan untuk mencari jamaah. Loh, jelas berangkat gratis. Nih kantuk jamaah itu pasti gampang sekali. Kita akan setiap bimbingan, setiap kelompok itu pasti ada slot untuk tour leader. Tour leader itu artinya tidak harus paham agama, tapi siap ngawasi. Kadang-kadang yang betul jamaah nih, jamaah kathah nih. Kalau nanti betul pitung doso itu pun awit manasik, kalau sampai akan engkau ojo sampai lupa diri ketika melihat Ka'bah. Kenapa? Biasanya wis bondo bondo larang gitu, bondo larang.
terus kepingine wis suwi weruh Ka'bah. Nalikane dugi kan kita langsung umroh. Langsung umroh. Nah, umroh. Nah, ada jamaah itu ketika kita sudah pakaian ihram kan salah satu larangannya pakai wangi-wangian. Nah, begitu umroh saking senenge umroh Ka'bah. Diusapno nenggone Ka'bah. Gelusu-gelusu. Amin. Engko nek wis makan. Akhirnya apa? Wis dibatal. Nek ngeten iki kan jelas. Nah, ketimbang kangenan golek dam. Ya, kan harus bayar dam. Denda. Wis anggape batal, wis sampean ku kene. Diternem mulih nenggone hotel. Apa Pak Ustaz? Ya wis engko nenggone tankim nang Masjid Aisyah. Untuk apa? Ambil mikot baru. Nah, sudah ketimbang kangelan golek dam. Nah, kita, nah itu tugasnya leader nanti kalau dapat jamaah banyak. KPU ini kalau jenengan dapat 50 orang, kok ya dimodalno sampe. Nah itu. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka agama ini untuk kebahagiaan kita hamba. Maka harus kemudian ketika kita menyatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu luhur tinggi, nilai ajarannya maju, berkemajuan. Nah, tidak ada yang menandingi. Tapi ternyata urusan kalender gandul. Jadi urusan kalender umat Islam ini tidak punya. Nek wonten sing ngomong aku duwe Pak. Kalau tak ngerti, nek tanggal 1 kon isih rukyah atau enggak? Nek kon rukyah berarti kalender bohongan. Kenapa? Begitu nanti hasil rukyahnya dapat terlihat, dianulir. Gitu maksudnya. Nah, ketika kalender sudah ditentukan dianulir, ya itu bohongan namanya. Nah, maka Muhammadiyah kemudian Munas Tarjih yang ke-32 di Pekalongan bulan Februari lalu menetapkan bahwa kita akan menggunakan kalender Islam global, ya, kalender Islam global. Artinya apa? Satu kalender. Nah, nanti kita ke depan yang harus disiapkan warga Muhammadiyah itu sering gitu. Sering gitu. Jadi kesiapan. Jadi wingi ae gawe napa? Wujudul hilal itu beda. Tapi nanti kalau pakai kalender Islam global jauh lebih sering beda. Nah, itu tantangan kita di bawah berdakwahnya, menjelaskannya bahwa Pak ini hutang peradaban Islam. Apa? Zaman Khalifah Umar bin Khattab dia sudah pakai kalender. Sekalipun kemudian diadaptasi ke Jawa, kemudian menjadi kalender Abogi. Jadi Ahad Rebu Wage. Jadi orang don 6 jual tupat gitu ya. Nah, ojo sampai jenengan tanggal 10 mangke Sabtu iku piro. No Muhammadiyah wis gak usum. Tapi sampean kok ngerti, Pak? Jenenge mubalik itu kudu ngerti. Lho gitu. Kula niku mesti jelasaken. Saya dalam dialek fikih itu mesti harus saya sampaikan samanya gini. Ketika dalam bab niat
Di fikih-fikih sudah dijelaskan. Ketika kita niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Jenengan nate halo? Boten pur bismillah tok. Nate. Bismillah tok. Sing terus terang ya. Dan fikih muhadzab ada penjelasannya. Fikih muhadzab itu al-muhadzab itu fikih madzhab Syafi'i. Nah, bagaimana kalau niatnya kemudian nawaitul wudu'a li ada'is sholati fardhon lillahi ta'ala? Apakah sah? Sah. Boleh. Nah, tapi di kita kan hanya satu versi yang pertama. Nah, kenapa? Nah, itu dalam konteks niat saja jelaskan. Nah, ada banyak perbedaan begitu. Nah, sing repot ketika niat sholat sudah usolli sholat zuhri arba'ata raka'atin ya makmuman mustaqbilal berarti makmuman lillahi ta'ala. Nah, begitu dia makmum masbuk ya, makmum masbuk. Setelah imamnya salam, terus ada calon makmum baru, neblek bau nih, bingung. Aku niatnya makmum saya dadi Gimana aja ya ampun. Nah, kita kadang-kadang hal-hal yang elementer gini loh gak paham. Nomor aja, gak bisa jelas no. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, jangan pernah kemudian kita memimpikan sesuatu yang sangat besar kemudian pada elementer kita tidak bangun juga. Harus kita bangun tradisi terus baca kitabnya harus kuat. Nah itu. Nah, kenapa ketika tahun 1285 di bulan Januari wonten peristiwa apa nih? Bulan Januari tahun 1285 jenengan pun lahir. Tapi wonten peristiwa apa nih? Peristiwa yaitu runtuhnya khilafah Abbasiyah. Jadi Abbasiyah sebagai superpower dunia yang oleh catatan sejarah ketika Abbasiyah itu menjadi superpower, 2/3 bumi ini itu dipeluk oleh Muslim. Jadi memeluk Muslim Islam itu 2/3 dari bumi. Nah, lalu kemudian di bulan Januari tahun 1285 untuk oleh pasukan Tatar Cina, Mongol. Yang dalam catatan sejarah semua umat Islam sampai takut betul, bersembunyi. Karena apa? Bangsa Tatar melihat orang Islam seperti melihat tikus yang menjijikkan, harus dibunuh. Keadaan apapun tidak ada ampun. Sehingga Sungai Tigris digambarkan warnanya kemudian merah kebiruan karena campur tinta dengan darah umat Islam. Sehingga Pak, mereka lari, Muslim lari ke Hongkong. Hongkong itu tarekat-tarekat. Jadi bahasanya saiki nang Indonesia pondok. Karena itu pondok-pondok kita yang kuat gak ono nang kota. Coba pondok sing terkenal Permasi. Kan dene nang pundi? Pacitan. Kan nyelempit ngeten iki. Nek jenengan nanti mriko mboten? Betul. Waduh,
Aduh. Jenengan ini kayak iya. Ya sekalipun ada dalil asal hal bahwa yang harus betul-betul ditekati untuk perjalanan itu mengunjungi 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Nabawi, Al-Aqsa kan gitu ya. Tapi yang mau seneng sampingin dhewe kan. Jadi untuk apa sih? Kan fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Itu penting sekali untuk cari bro. Nah sehingga apa? Pesantren kita dulu rata-rata di sunyi di atas gunung takut betul sehingga apa Muslim lebih senang ketemu kuburan daripada ketemu alun-alun. Jadi wong Islam akhirnya luwih seneng ketemu kuburan ketimbang ketemu alun-alun sampai saiki. Seneng alun-alun. Tadi rebutan ketemu Kuburan. Jadi kuburan dibangun ya kuburan jadi Islam. Alun-alun ini sepi. Akhirnya kok pacaran, ada inovasi sama sekali. Ini dampak dari kekalahan yang sangat tajam. Jadi kawasan Maroko ada namanya Zawiyah. Kalau daerah Afghanistan, Pakistan namanya Hong Kong. Nah, ya pondok-pondoknya tadi. Nah, jadi lalu kemudian mereka Muslim lebih senang menjalani tarekat. Gak ngurusi politik, karena kalau ngurusi politik bangun alun-alun ancamannya pembunuhan. Jadi mereka lebih. Lalu kemudian ditambah pada peristiwa jatuhnya Turki Utsmani. Ya, jadi begitu Turki Utsmani jatuh, lalu kemudian yang pertama yaitu di Andalusia. Pertama Andalusia jatuh, maka Muslim semakin kehilangan kepercayaan diri. Semua yang awalnya Muslim menjadi terjajah. Mesir dijajah, Irak jajah, semua jajah. Mesir dijajah pun Inggris, Napoleon Bonaparte. Sampai Rusia yang sekarang superpower itu juga dijajah oleh Inggris. Jadi Rusia itu pernah dijajah oleh Inggris. Nah, lalu kemudian ketika Rusia ya, pada abad ke-16 dia dapat membebaskan diri, memerdekakan diri dari penjajahan Inggris. Nah, semua orang takjub terhadap Rusia. Kenapa bisa merdeka? Lalu kemudian bangsa-bangsa mengirim anak-anaknya yang cerdas untuk belajar ke Rusia. Itulah sebabnya kemudian kita mengenal ada santri-santri dari keluarga santri lalu kemudian menjadi komunis. Kenapa? Karena mereka kemudian belajar di sana takjub sekali dengan sikap revolusionernya Rusia. Akhirnya kemudian mereka bangga terhadap Rusia. Maka kita dapat baca di dalam beberapa buku yang ditulis oleh Philip Thomas namanya, dalam buku The Idea of Islamic Economy. Nah, itu diceritakan bahwa Muslim ini mengidolakan betul Rusia karena bisa membebaskan diri dari penjajahan, dianggap revolusioner dan lain sebagainya. Sehingga kita dapati Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, Al-Ghazali yang di tahun
1800, bukan yang pengarang Ihya Ulumuddin, bukan, Al-Ghazali. Mereka menggerakkan pemuda-pemuda untuk supaya bertekun belajar agama, dan mereka kemudian menciptakan gerakan revolusioner keagamaan. Mereka menyebutnya sebagai pan-Islamisme. Nah, jamaah sekalian, Al-Ghazali salah satu statementnya yang kemudian dikutip di dalam buku The Idea of Islamic Economic oleh Thomas Philip halaman 121. Dia menyatakan bahwa kalau kondisi umat Islam ini dibiarkan, maka di kemudian hari Islam ini tidak akan membanggakan bagi pemeluknya. Nah itu sehingga harus ada revolusioner. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, maka Kiai Dahlan merumuskan agama Islam itu pahamnya tadi. Ad-dinul Islamiyu alladzi jaa bi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma jaa bis sunnatus sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li sholahil ibad. Apal betul mubaliki. Ini kita gini bukan di HPT, di Muqaddimah anggaran dasar. Jadi anggaran dasar Muhammadiyah. Setelah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiy wa rasul, terus ada penjelasan apa agama menurut Muhammadiyah. Nah kadang-kadang kita ini loh, mbak buku ini dewe gak dipelajari. Ngedah terus tuh. Ya. Nah, buku ini saat ini murah, Bapak Ibu. HP jenengan semuanya murah sekali. Bisa download, ada aplikasi tentang HPT. Artinya apa? Tidak ada alasan lagi. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga minta PDM, karena kalau jenengan yang di internet itu masih yang tahun 2005. Yang perubahan tahun 2019 itu enggak dipublikasikan. Makanya saya protes yang PP. Iki ame kok opo awak dhewe duwe umat yang disebar jadi apa dicetak Pak didol maneh. Ya loh. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, karena itu kita kembalikan pilar kejayaan. Pilar kejayaan itu apa? Kata para cendekiawan ada 4 pilar. 4 pilar peradaban. Yang pertama yaitu membangun tradisi etik atau at-taqalidul khalqiyah. At-taqalidul khalqiyah. Tak bahasa Arab supaya sampean nah itu di khutbah itu enak ngono. Nah, membangun tradisi etik penting sekali. Kita ini sekarang krisis etik. Nah, di Muhammadiyah kiainya egaliter betul. Gak gelem dicium tangan, gak gelem dihormati, tapi kebablasan ustadz loro gak disambang. Wonten ah? Jangan lereni. Jadi kita ini membangun tradisi etiknya. Jadi satu sisi kiainya itu sudah menciptakan sangat egaliter, bahwa tidak perlu harus sampai cium bolak-balik gitu. Tidak cukup cium bolak-balik sampai disedot. Kan jadi ini
Di Muhammadiyah tidak ada doktrin itu. Egaliter. Saking egaliternya sampai kebacotin ngono. Ya. Jadi kiai nang Muhammadiyah kongon pinter. Bukune kongon tuku dhewe. Kongon nyambut gawe dhewe, ya. Begitu kiai ini rontok sugih titik dijaluki. Luar biasa. Nah, ini baru satu loh ya, yang tentang membangun tradisi etik. Membangun tradisi etik baru satu ini. Belum yang lainnya, banyak hal yang ini persoalan kita. Lalu yang kedua, kita yang harus bangun adalah sumber daya ekonomi. Ya. Al-mawaridul iktisadiyah. Bahasa Arab itu kabeh. Teman. Dengan al-mawaridul iktisadiyah. Membangun sumber daya ekonomi. Membangun sumber daya ekonomi. Awak dhewe bolak-balik kalah. Pilkada, pilpres, mergo ternyata ekonomi lemah. Ekonomi lemah. Nah akhirnya apa? Ekonomi lemah itu ya nunutan. Gak tahu nang ini, ayo melaku tak traktir. Nah semuanya sing teko ambulu mau, ayo mel pengajian apa pagi. Sopo sing bandari? Aku. Jelas akeh sing melu. Apa maneh diseragami kados iku. Masyaallah. Nah, kata Ustaz Puput tadi Muhammadiyah bermuhammadiyah dengan gembira dan menggembirakan. Nah, kita ciptakan masing-masing ya Allah amri awak dhewe iki seneng. Lah awak dhewe kadang berbeda pandangan tajam sekali. Bagaimana mau bangun ekonomi? Wong tradisi etiknya saja untuk tenggang rasa, jembar mana kita lemah sekali. Begitu gak cocok dengan konco. Wadah. Nah, ini artinya refleksi kita bersama. Bapak Ibu, refleksi kita bersama. Panjenengan ini kan semuanya warga dan pimpinan. Betul. Maka kita pikirkan bersama. Ini problem kita. Maka kita cari titik temu bagaimana kita. Jangan sampai saya berulang-ulang sampai teman-teman saya. Sampai apa gak bersedia dicalon ini namanya muslim. Enggak, tapi ini kudu ngukur pantes kan. Ini gak pantes, gak usah ngongso-ngongso. Nah, repotnya wis gak pantes ngomong. Wonten mriki. Betul. Saleh kabeh. Maka kita membangun tradisi etik. Kurang hebatnya apa? Buya Hamka semuanya. Tapi beliau ketika ditawari untuk menjadi pemimpin selama Buya A.R. Fakhruddin masih ada, maka beliau yang pantas. Rumusung betul. Nah kita ini kemerungsung tok akhirnya. Sehingga apa? Kita ini jangan-jangan besok kena dosa turun-temurun karena apa? Mendolimi Muhammadiyah. Muhammadiyah kan maju-maju Muhammadiyah kan cepet gede jamaah yang wakil mergo awak dhewe sing nyerimpet. Gitu, sing nyerimpet iki awak dhewe. Mergo ora gak jembar mana. Oh jadi iki. Apa iki dadekno ketua? Iki. Nah. Iki nek ngritik aku. Entek-entekan. Nah, sing kritik yo entek ngawet dikandani. Iku yo bolong kok enteki. Yo pancet. Nah, itu nasib. Nah, kita harus bangun
tradisi etik, yang kedua membangun sumber daya ekonomi. Maka ada KPU, ada yang lainnya, kita dorong betul. Nah, pertama iuran, tapi kalau sudah besar maka Muhammadiyah juga memberikan impact pada warga persahabatan. Karena itu ketika SMP, jadi di kampung saya itu ada SMP, Sanawiyah, Aliyah, SMA. Pulau nalikani Sanawiyah, gedung sekolah pulau itu pun mewah. Terus gedung sekolah Muhammadiyah itu sudah 3 lantai. Nyawang SMP negeri, MTS negeri, gak kepingin belas. Mertopo sekolahnya samun, SMA negeri samun, dia dulu samun. Ini sekarang ini karena ada bos, ada macam-macam. Tapi era 80-an, 90-an awal, sekolah-sekolah negeri itu samun. Sekolah Muhammadiyah sudah 3 lantai, megah kan. Sehingga anak-anak itu, wis aku gak ada sekolah negeri, ya nih. Lalu kemudian apa? Jadi sebagian masyarakat kami itu petani dan nelayan. Sing nelayan biasanya berangkat niku mantun asar, minang jadi tiang Lamongan, mangke injing bugi langsung. Nah, ini kalau bangun sekolahan dia kerja bakti ikut siang. Yang petani karena dari pagi sampai sore di sawah di Tegal, kerja baktinya malam. Jadi bangun sekolah 3 lantai di umumnya menjadi sepikir kampung. Iki apa nambah lokal, butuh petang kelas. Sopo sing duwe rezeki semen monggo diteraken, sing tenaga ayo kerja bakti kabeh. Begitu saat ini besar PWM periode yang lalu mengusulkan di kampung pulau ini, sekolah ini piye kok SPP ini nggak sampai 50.000 dinaikno pulau Sanjang ini. Kamu ngerti sejarah ini bangun naikno nong kene bangun iku warga yang bangun. Kalau di perkotaan itu sekolah, PDM, PCM, dia utang bank kanggo bangun sekolahan. Nang Lamongan warga sing bangun gak ada utang. Nah bareng wis mager-mager SMP niku nglarang yo terus. Muncul. Iki Seraya. Itu penting. Pulau saya non makin ini boten ini untuk kebaikan kita bersama. Yang pilar ketiga adalah sistem politik. Ya. Jadi an-nizamus siyasah atau sia-sia. Nah, jadi sistem politik. Sistem politik kita ini kalau jenengan tidak, ya saya harapkan, saya doakan jenengan sing punya kesempatan jadi anggota legislatif bangun betul. Kita harus menciptakan sistem politik yang baik. Angel, mau sampai ke sini laki-laki angel. Ya bismillah. Nah, sistem politik kita ini dengan kalau ini masih dipertahankan, maka 5 tahun yang akan datang pemilunya jauh lebih brutal. Jadi gini, begitu dengan sistem politik undang-undang ini, kita 2009 sudah ada money politik sedikit-sedikit.
lalu 2014 meningkat, 2014 meningkat, 2019 itu money politiknya 33%, yang tahun 2019. Begitu tahun 2024 80%. Ekstrim ini. Loh, itu rilis lembaga survei bahwa sekarang ini hanya 20% Yang tidak. dari penduduk Indonesia yang mereka bersih. memilih tanpa diberikan sesuatu. Iya. Oke. Betul, Pak. Nah, kalau jenengan biarkan, ya dong, maka kita akan ambil bersama. Karena itu saya sampaikan ke kawan-kawan DPR, ada yang salah satu yang terpilih caleg itu ketika malam coblosan telepon saya menangis karena apa? Dia dulu tahun 2019 tidak melakukan amplop, menyiapkan amplop. Tapi dia ini harus menyiapkan amplop malam coblosan. Nangis dia. Gimana ini Gus? Saya sampaikan sampean nih gak ngelakon itu sampean kalah. Sampean nih gak ngelakon itu kalah. Terus dosa kula piye? Iya. Kita terima, Pak. Ittaqillah haitsuma Kita terima. kunta wa bi'sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kowe musuh kiai ono dalil. Nah, bukan. Ini tentu bukan maksudnya itu jelek. Dalam kondisi kita di fikih seringkali sudah dibahas ada akhafud dararain, ada pilihan beliau. Maka saya sampaikan, sampean berjanji sama saya bahwa setelah terpilih menjadi anggota dewan harus berjuang benar untuk nilai yang baik. Ya. Masalah pesimis ngerti wow. Ini pesimis ngerti wow. Tapi kita dibangun untuk optimis. Bukankah cita-citanya Indonesia Emas itu masih tahun 2045? Kinten-kinten sing sepuh-sepuh kita sih. 2045 cita-citanya Indonesia Emas. Gemak, Lepah, Loh, Jinawi, Toto, Tentrem, Kertorajo. Itu jadi ini 2045. Pulau tahun aku ini kira-kira menang ya kok enggak? Soalnya wis pun 70. Jadi 2045 berarti wis 70. Nah, sing sakniki swidak terus pinten? Bismillah mau lah, mugi-mugi sehat. Amin. Berarti masih penting. Amin. Ingkang nomor sekawan pilarnya biasanya cirine wong Muhammadiyah biyen nek ngaji itu mesti nggawa buku. Sekarang bawa HP. Bawa HP, Pak. Langsung Saya ini. ngene, Pak wis direkam ae kok. Ada YouTube e. Di YouTube. Nah. Yang keempat, adaptif terhadap ilmu pengetahuan. Atau dalam bahasa Arabnya mutabatul ulumi wal funun. Jadi adaptif. Pilar yang keempat, peradaban itu harus kita siapkan sikap adaptif. Muhammadiyah Muktamar 2005 terbudi. Halo. Nah, ten Malang. Ya, ten Malang. Muktamar. Ya, Malang tahun 2005. Salah satu hasil muktamar menyatakan kita akan menjadi
tenda besar umat Islam. Tenda besar umat Islam. Artinya apa? Makanya macam-macam tenggene Muhammadiyah sudah disiapkan. Ono wong Muhammadiyah kok sing seneng wiritan. Ono sing Muhammadiyah kok seneng musik rock. Wonten lah. Harus siapkan apa? Lu sudah semangatnya menjadi tenda besar kultural. Sampai kebablasan ono sing ini aktivis. Ya, sudah menjadi aktivis. Dia terus ikut di ingkarus sunnah. Jadi kalau ingkarus sunnah, sholatnya itu hanya 3 waktu. 3 waktu. Anggota Muhammadiyah punya MBM, yo konco akrab pulau. Kok iso ini menyiapkan tenda besar kultural. Luar biasa. Artinya apa? Kita adaptif betul. Coba samanya. Kinten-kinten untungi nopo awak dhewe iso gawe rudal balistik. Ndamel rudal balistik niku nopo untunge jenengan? Kanggo Muhammadiyah. Kamu untunge gitu. Kamu untunge wong iku kanggo nyiapno perang. Ya bener ono perang baru ono rudal balistik. Tapi bulan Juni tahun 2023 PP Muhammadiyah secara resmi oleh negara dapat izin untuk pengembangan itu. Jadi satu-satunya ormas yang mengajukan izin uji rudal balistik Muhammadiyah. Kalau mikirnya gayo. Tapi itu artinya apa? Lu sadar betul bahwa peradaban ini tidak mungkin tercapai kalau kita tidak adaptif terhadap ilmu pengetahuan. Karena itu Allah menyatakan wa'iddu mastata'tum min quwwatin. Siapkan betul kekuatan. Nah, umat Islam kalau kita hanya berdebat soal musik halal wah repot. Majelis Takjil sudah menyatakan musik itu mubah bahasa Arab, bahasa Indonesia nih boleh, bahasa Jawa nih Angsal. bahasa Jawa nih boleh. Nah, jadi kita menyatakan itu dalam hal duniawiyah. Kaidah fikih menyatakan al-asru fil asya'i al-ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrimnya. Jadi kalau urusan duniawi jenengan enggak usah cari dalil baru bergerak dulu. Umpamanya jenengan ingin menciptakan sistem ekonomi, ya buat saja prototipnya. Maka ketika belum ada fatwa MUI, saya ditanyai, Gus, aku ini nambang, jangan terus nambang. Oh, nambang, masih zaman biyen. Nambang saat ini lari-lari memang nambang tuyul. Nambang tuyul. Istilah bahasa Inggrisnya